Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dananggi Rastompul. Di sini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu untuk memahami konsep dari linear layout. Apa itu linear layout? Oke, sebelum kita mulai, kita akan mengubah kodenya menjadi linear layout dari relatif ke linear layout dulu. Oke. Di sini linear layout itu adalah, nah ini dia, merupakan sebuah kelas dari view group, mengekstensi dari view group. Jadi maksudnya yaitu dia sebagai header dari sebuah komponen. Jadi linear layout ini merupakan sebuah pengatur elemen, lebih tepatnya pengatur elemen berdasarkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi di sini ada keterangannya yaitu width-nya lebarnya berapa, tingginya berapa, optionnya, padding left-nya ada juga, padding right-nya, orientation-nya juga ada, terus gravity-nya juga ada. Nah, di sini untuk men-setting orientation, nah ini yang merah ini tandanya nih wajib ya. Nah, yang merah ini dia harus dilakukan gitu. Jadi maksudnya apa? Untuk men-set orientation dari linear layout ini itu harus spesifik, yang di mana dia ini akan menunjukkan sebuah bariskah atau kolomkah. Nah, gitu. Jadi dia harus membuat orientation gitu. Nah, jadi kita di sini diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas. Maaf ya, mungkin keyboard saya agak sedikit bermasalah. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas yaitu ini untuk membuat aplikasi ini. Nah, jadi ini ada dua jenis layout. Yang pertama yaitu ada yang namanya vertikal dan ini horizontal yang berbentuk kolom. Yang baris ini namanya vertikal. Nah, di sini kita masih pakai project yang kemarin. Karena ini udah kita ganti layout linear, berarti kita sini butuh linear lagi untuk membuat dia lebih vertikal gitu. Di sini terjadi sebuah error. Kenapa? Untuk mengetahuinya, kita cukup tekan tombol ALT dan Enter. Ini dia. Tekan ALT dan Enter. Wih, ALT dan Enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Apa itu? Ya, itu yang pertama kita harus mengset orientasinya apakah itu horizontal atau vertikal. Jadi ini jika kita tidak mengset orientationnya, maka akan terjadi error seperti ini. Nah, jadi kita harus men-setting apanya? Orientationnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini karena kita membuat ini secara vertikal, berarti kita sini butuhnya vertikal.
Di bawahnya kita juga masih butuh vertikal. Lalu selanjutnya kita yaitu butuh yang namanya 3 buah tombol atau button nih. Ini 3 buah button. Yang pertama itu ada button makan. Nah, kita buat dulu buttonnya. Nah, di sini ada namanya button makan. Sebenarnya keyboard saya lagi rusak, kadang bermasalah, kadang ya kadang mau, kadang enggak juga. Nah, ini kita udah jadi sudah kita bikin tombol makan, kita akan tambahkan apa ya? Ini jarak. Kita butuh jarak antar satu komponen dengan komponen lainnya. Jadi kita tambahkan di sini yang namanya margin. Nah, ini dia. Jadi kita butuh 3 tombol. Jadi ini kita copy aja. Jadi sini namanya makan, ini buang air. Tidur. Oke. Di sini ada makan, buang air, dan tidur. Tapi kenapa tidak muncul di sini? Di sini ada permasalahan. Yang pertama yaitu, oh ini nggak masalah sih ini. Ini karena komponennya tidak di komponen yang lama. Jadi ini masih pakai yang apa gitu, komponen yang lama. Nanti kita bereskan juga. Di sini ada 8 error. 8 lebih yang tidak tampil. Oh, ini ada banyak nih. Jadi sampai ke bawah sini. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus melihat dulu bagian atasnya. Nah, di sini karena di text view ini ada sebuah masalah yang mana di sini untuk tinggiannya itu match parent, di mana match parent itu berarti keseluruhan. Jadi komponen yang di bawahnya itu akan semakin turun ke bawah gitu, di luar daripada layar HP. Karena match parent ini nih secara keseluruhan. Kalau wrap content, di wrap content. Jadi kalau wrap content ini berarti menyesuaikan komponen-komponen yang di bawahnya. Jadi ini kita ganti aja jadi wrap content. Oke. Oh, berarti udah selesai. Berarti ini sudah nampak. Oh, jadi ini karena lama kali yang renderingnya. Jadi enggak apa-apa. Enggak masalah sih. Ini juga kita ganti dengan wrap content. Oke, ini selanjutnya nggak ada masalah sih. Jadi karena ininya apa, gravitinya center, kita hapus saja karena kita butuhnya nanti di atas bukan di tengah lagi. Kita hapus.
untuk ininya kita hapus jadi sesuai dengan ini, aktivitas terus nama Anda. Jadi kita pergi ke string untuk mengganti. Jadi di kode nggak ada masalah. Di sini ini nggak masalah, ini sih karena perbedaan versi komponen aja. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Nah selanjutnya itu karena ini nggak beraturan kita buat ke tengah. Ini kita ganti juga lebar tombolnya kita samakan aja. Jadi di sini kita samain aja tombolnya. Untuk tingginya udah pas. Berarti untuk lebarnya kita kasih ini dulu, gravity dulu center. Jadi kita nggak perlu ngasih gravity-nya deh. Jadi kita ganti aja apanya, lebar batunya. Jadi 100. Coba 100 deh. Jadi ini udah apa lagi tuh? Udah cukup sih. Untuk 100 dp. Oh masih. Nah, jadi kita buat 200 saja, 250. Kita sesuaikan aja sama yang di atas untuk lebarnya. Karena dia udah kayak gini, cuma belum ke tengah posisinya. Kita tambahkan margin left dan margin right. Yang mana dia bisa memberikan rata kiri dan rata kanan. Supaya dia posisinya lebih teratur. Oke.
Nah, untuk di linearnya kita tambahkan juga. Oke, udah. Jadi udah gitu. Ini kita copy. Nah, untuk tahapannya posisinya teman-teman bisa ngatur lagi lebih ke kanan dengan menambahkan ini yang left-nya. Yang right, biar bisa lebih ke kanan, right untuk meratakan ke kanan, yang left untuk ke kiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan menambahkan ini lagi, tapi dengan format horizontal. Di sini kita bakal buat linear layout lagi. Jadi kita buat text view-nya dulu, supaya nanti biar nggak tabrakan sama button. Kita bikin text view dulu. Kita copy aja dari yang atas. Ini kita ganti. Apakah Anda yakin? Maaf ya, karena keyboard saya rusak. Jadi kita pakai yang ini aja dulu. Apakah Anda yakin? Nah, segini. Nah, selanjutnya kita tambah dulu apa namanya? Ini. Kita buat lagi linear layout-nya. Jadi kalau saya yang pakai ini juga teman-teman bisa juga mudah tahu apa yang saya ketik. Jadi kita butuh linear layout tapi dengan posisi horizontal. Eh, kita sudah membuat posisinya dengan horizontal, berarti selanjutnya kita menambahkan 3 buah tombol ini. Ya, 3 buah tombol. Kita buat 3 buah tombol, ini ada tombol apa aja? Batal, skip dulu, oke. Batal, skip dulu. Kita copy aja dari button yang di atas ini. Ini kita copy. Karena dia saling berdempetan satu sama lain secara horizontal, secara kolom gitu. Jadi kita harus hapus ininya. Kita hapus ini ya. Ya ini aja sih. Ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Ini
Dihapus juga. Terus masih seperti itu, kita ganti ini ukurannya menjadi 50. Kita coba 50. Kita bikin web konten aja. Oke. Oh, ternyata masih berdempetan, kita bikin margin. Nah, terus kita geser ke tengah. Oke, siap. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup sederhana gitu. Perlu ribet-ribet. Nah, teman-teman kalau untuk untuk mengganti warnanya, warna ininya, teman-teman tinggal pergi ke ini, colors, di value, ada colors. Nah, di sini nanti ada warna-warnanya. Ini dia, teman-teman ganti aja nih warna-warnanya kalau mau ganti variasi warna. Oke, segitu saja. Oh iya, oh iya. Ini untuk yang ini, kalau ini nggak masalah sih. Karena kita harus menambahkan ID ini nggak masalah. Ini nggak ada masalah nih. Karena kita butuh string. String resource itu seperti ini. Ini dimakan. Kita cukup tambahkan ID aja. Jadi, pokoknya makan gitu. Makan. Ntar dia bakalan hilang. Nah, dia bakalan hilang. Jadi itu kalau yang hardcore text. Ini nanti kita bakalan, kalau pakai ID ini kita bakalan masuk ke Java-nya. Itu untuk Java-nya. Jadi sebentar aja. Jadi di sini masih ada. Nah, jadi selanjutnya itu kita apa namanya? Jalankannya. Untuk menjalankannya teman-teman bisa menggunakan FVD ataupun menggunakan HP yang sudah teraktifkan mode pengembangnya atau opsi pengembangnya. Nah, untuk apanya gitu, untuk mengaktifkannya nanti saya tambahkan di video ini. Jadi teman-teman nonton aja nanti sampai habis ya. Nanti jika teman-teman sudah mengaktifkan mode pengembangnya seperti video berikutnya, nanti HP-HP teman-teman bakalan muncul di sini di No Device. Bagaimana cara menghubungkan ke laptopnya? Yaitu dengan cara menyambungkan laptop dengan HP menggunakan USB, kabel USB ya, kabel USB HP. Jadi nanti HP teman-teman bakal muncul di sini. Jadi kan saya nggak pakai AVD karena cukup berat ya. Jadi biasanya saya apa di sini. Saya contohkan bentar ya. Jadi setelah disambungkan menggunakan kabel USB dengan mode pengembang sudah menyala, nanti dia bakal muncul di atas itu.
Oke, sebentar. Nah, tunggu sekitar 2 menit. Oke. Jadi kita di HP harus aktifkan dulu mode pengembangnya. Nah, nanti nanti setelah diaktifkan mode pengembangnya nanti bakalan muncul di sini, tekan pilih ini aja, lalu tekan ini di aplikasi. Oke, demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oh iya, ini kalau jika ada kesalahan pada ini, teman-teman tekan apa aja, mengubahnya ke konten aja. Oke, oke. Oke. Jadi ini tinggal dijalankan aja di perangkat teman-teman. Karena tadi udah kita aktifkan mode pengembang di HP saya, nanti untuk penjelasannya bakalan saya buat videonya setelah video ini. Oke, terima kasih. Semoga berhasil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan men-setting bagaimana cara mengaktifkan mode developer atau mode pengembang di HP Xiaomi. Nah, saya juga akan memberitahukan untuk di HP-HP umumnya selain Xiaomi gitu. Ada Samsung, Oppo, dan sebagainya. Nah, di sini kita pergi ke tentang telepon. Untuk di HP lainnya teman-teman bisa pergi ke tentang ponsel ataupun ya tentang telepon juga, itu sebenarnya sama aja. Pergi ke tentang telepon. Selanjutnya tekan versi MUI sampai dia mode developer atau pengembangnya diaktifkan. Kalau di HP lain teman-teman itu ada namanya build number, build number ataupun nomor apa gitu, nomor buatan gitu. Itu sama juga sih, nomor pembuat atau apanya. Pokoknya itu dia tentang telepon atau tentang ponsel, namanya build number. Itu kalau yang di Samsung ataupun Oppo. Kalau di Xiaomi namanya versi MUI. Ditekan aja terus diklik maksudnya. Nah, oke, sekarang Anda adalah seorang developer. Nah, sudah aktif. Selanjutnya kita akan pergi ke bawah, cari yang namanya setelan tambahan. Nah, ini dia. Di setelan tambahan kita klik, pergi ke paling bawah, opsi pengembang. Ya, kalau di API lain namanya mode pengembang, itu sebenarnya sama aja sih. Mode pengembang. Terus, ini udah aktif ya. Lalu kita scroll ke bawah, cari debugging USB ini. Kita aktifkan. Oke. Akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, oke, oke. Terima. Oke. Jadi ada dua hal yang perlu diaktifkan. Yang pertama debugging USB, lalu install via USB. Nah, itu dua itu aja. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.